Intinya Bapak Ibu sekalian, sebagai manusia hamba Allah, kita ini ada potensi untuk menjadi makhluk yang rugi. Ada potensi menjadi makhluk yang rugi. Supaya kita tidak rugi, 3 hal ini yang kita pegang. Apa? Iman plus wa amilus shalihat plus watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Maka disebutkan seandainya Al-Qur'anul Karim yang 30 juz Al-Qur'an itu ternyata kemudian diganti oleh Allah hanya 1 surat wal asri. Surat wal asri ini sudah cukup menjadi pegangan kita untuk selamat di dunia, selamat di akhirat. Maka sahabat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah summa alhamdulillah summa alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala kenikmatan yang telah diberikan kepada kita semua, khususnya bahwa kita dipertemukan dengan bulan suci Ramadan dan kita bisa menikmati indahnya bulan suci Ramadan sampai hari ini sudah masuk hari yang ke-22. Berarti tinggal sedikit lagi Bapak Ibu sekalian kita bisa menikmati bulan yang agung, bulan yang penuh dengan barokah, bulan yang penuh dengan maghfirah. Ini adalah kesempatan yang luar biasa. Marilah kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Belum tentu tahun depan kita masih ketemu dengan bulan Ramadan. Maka sisa 8 hari ini mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya sehingga kita mendapatkan keutamaan dan keluar dari bulan suci Ramadan nanti menjadi yang minal aidina wal faizin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, ada seorang sahabat Rasulullah. Beliau meriwayatkan, kana rajulani min ashabi Rasulillah idza iltaqaya lam yatafarraqa hatta yaqra'a ahaduhuma 'alal akhar surata al-'asr. Sahabat Abu Hudzaifah meriwayatkan bahwa ada 2 orang sahabat Rasulullah, apabila mereka bertemu maka mereka tidak berpisah sampai salah satu dari keduanya membaca surat Al-Asr, atau yang lebih kita kenal dengan surat apa Bapak Ibu? Wal Asri. Ketemu, berpisah, diakhiri dengan bacaan surat Al-Asr. Apa yang dilakukan oleh para sahabat ini kemudian turun kepada zaman tabi'in, zaman tabi'i at-tabi'in, zaman tabi'i tabi'i tabi'in, sampai zaman kita pada saat ini. Beberapa majelis mengakhiri pertemuan dengan membaca surat Al-Asr.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Membaca surat Wal Asri ini menurut Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an, bahwa selain kita mendapatkan keutamaan membaca Al-Qur'anul Karim, membaca Al-Quran itu pahalanya Masya Allah Bapak Ibu sekalian, berlipat-lipat. Bahwa disebutkan di dalam hadis Rasulullah, setiap satu huruf itu satu kebaikan. Satu kebaikan pahalanya adalah 10. Al-hasanat bi asyri amsalihha ila sab'i mi'ati dhi'fin. La aqulu alif lam mim harf, walakin alif harf, lam harf, mim harf. Setiap satu huruf itu pahalanya 10. Alif lam mim itu bukan satu huruf tapi 3. Alif, lam, dan mim. Bagaimana kita kalau membaca Al-Quran 1 bulan Ramadan ini khatam 1 kali, khatam 2 kali, khatam 3 kali, pasti pahalanya akan berlipat ganda di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka menurut Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an, bahwa membaca surat Wal Asri ini selain mendapatkan pahala yang luar biasa dari Allah, bahwa di dalam surat Wal Asri ini terkandung pelajaran yang luar biasa yang bisa kita jadikan sebagai pegangan hidup kita di dunia, selamat di dunia, selamat di akhirat. Suratnya pendek, Wal Asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wal Asri, kita mendengar ada sholat namanya sholat asar. Maka Wal Asri ada yang mengartikan sebagai demi waktu asar atau waktu sore. Ada yang mengartikan Wal Asri demi masa, bahwa masa atau waktu itu adalah netral. Kita diberi waktu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hidup di dunia ini sekian tahun, maka ini menjadi waktu yang netral, tergantung kita gunakan untuk apa, maka akan mendatangkan apa untuk kita. Bulan suci Ramadan 1 bulan penuh kita diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa setiap amal yang wajib yang kita lakukan pada bulan Ramadan itu seperti melakukan 70 ibadah wajib di luar bulan suci Ramadan. Bahwa siapa yang melakukan ibadah sunnah di bulan Ramadan sama dengan orang yang melakukan ibadah wajib di luar bulan suci Ramadan. Allah melipat gandakan pahala. Maka kita dipertemukan oleh Allah dengan bulan suci Ramadan, tergantung kepada kita. Kita gunakan untuk apa, maka itulah yang akan kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal asri innal insana lafi khusrin. Kemudian Allah melanjutkan, sesungguhnya al-insan, manusia, lafi khusrin, benar-benar dalam kerugian. Tapi masih koma. Allah menyebutkan manusia ini punya potensi untuk menjadi makhluk yang rugi. Innal insana lafi khusr. Kenapa Allah menyebut manusia ini sebagai makhluk yang merugi? Ada beberapa hal. Di antaranya adalah bahwa 1, kehidupan kita di alam dunia ini dalam waktu yang amat sangat terbatas. Berapa waktunya? Dalam sebuah hadis Rasulullah menyebutkan, a'maru ummati ma baina 60 wa 70 wa qalilun man tajawaza dzalika. Umur umatku
adalah atau normalnya adalah antara 60 sampai 70 tahun. Waktu yang sangat pendek. Wa qalilun man tajawaza dzalika. Sedikit dari umatku yang melebihi atau bisa melebihi batas umur tersebut. Yang umur 90 tahun atau 100 tahun atau di atas 100 tahun masuk koran Bapak Ibu sekalian. Orang tertua di Surabaya itu baru di atas 100 tahun. Artinya apa? Umur yang sangat amat pendek. Bahkan ada di antara kenalan kita, saudara kita, tetangga kita yang umurnya tidak sampai 60 tahun, 50 tahun, 40 tahun, 30 tahun atau 20 tahun, bahkan di bawah 20 tahun selesai kehidupannya di alam dunia ini. Innal insana lafi khusrin. Manusia disebut merugi. Selanjutnya kenapa? Setelah kehidupannya selesai di alam dunia ini, urusan tidak selesai dengan kematian. Kalau makhluk Allah yang namanya hayawan selesai disembelih, selesai urusan. Kambing, sapi, unta, kerbau disembelih untuk korban, selesai. Tidak diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi untuk manusia. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an thalath. An umrihi fima afnah, wa an jasadihi fima ablah, wa an malihi min aina iktasabahu, wa fima anfaqahu. Allahu akbar. Setelah selesai kehidupan kita di alam dunia ini, harus kita pertanggungjawabkan apa yang kita lakukan selama hidup di alam dunia ini. Umur yang pertama kita gunakan untuk apa? Diberi 60 tahun untuk apa 60 tahun ini? Diberi 70 tahun untuk apa 70 tahun ini? Berapa yang waktu yang digunakan untuk khidmah kepada Allah? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita diciptakan oleh Allah, tujuan utamanya adalah untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kadang-kadang kita lupa, ibadah menjadi sesuatu sambilan, tapi profesi dunia kita itu yang kita pegang. Seakan-akan kita hidup di dunia ini untuk jadi pedagang, menjadi pegawai, untuk menjadi konsultan. Lupa tujuan utamanya adalah untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Profesi yang lain itu adalah profesi sampingan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita ini di alam dunia untuk menyembah Allah, yang lain adalah sampingan. An umrihi fima afna. Kemudian yang kedua, wa an jasadihi fima ablah. Anggota tubuh kita, jasad kita harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa? Telinga kita, mata kita, lidah kita, kaki, tangan kita, semua harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam puasa ini Rasulullah mengajarkan kepada kita, kita bukan hanya puasa urusan perut, tidak makan, tidak minum, atau urusan hubungan seksual dengan pasangan kita. Maka Rasulullah mengingatkan, barang siapa yang berpuasa, falyasum sam'uhu wa basaruhu wa lisanuh. Kalau orang berpuasa, maka hendaklah berpuasa juga sam'uhu, telinganya, wa basaruhu, penglihatannya, wa lisanuhu, lidahnya juga harus berpuasa. Karena apa?
selama bulan suci Ramadan ini kita dilatih lagi oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana kita mengendalikan anggota tubuh kita. Bagaimana kita mengendalikan nafsu kita supaya menjadi bekal kita, insya Allah dipertemukan lagi dengan bulan suci Ramadan pada tahun yang akan datang. Wa anjazadihi fima adla. Maka kalau kita baca surat Yasin, di situ ada ayat yang menyebutkan fal yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nanti pada hari kiamat anggota tubuh kita yang akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, pertanggungjawaban yang ketiga disebutkan di dalam hadis Rasulullah, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dan yang ketiga, harta kekayaan kita dapatkan dari mana dan kita gunakan untuk apa. Apa yang ada di tabungan kita, investasi kita, di kantong kita, di dompet kita, harta kekayaan kita, semua harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Innal insana lafi khusrin. Tapi masih koma. Allah kemudian melanjutkan illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Kalau kita tidak mau menjadi orang-orang yang rugi, maka tiga hal itu harus kita ada, harus kita jaga di dalam diri kita. Apa itu? Yang pertama, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Apa itu iman? Iman itu adalah at-tasdiqu bil qalbi wa iqrarun bil lisani wa amalun bil jawarih. Iman itu adalah meyakini di dalam hati, kemudian kita ikrarkan dengan lisan, setelah itu kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yakin kepada apa? Pernah suatu ketika malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad, kemudian beliau bertanya atau menyampaikan kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, akhbirni anil iman. Apa itu iman, hai Muhammad? Nabi Muhammad kemudian menjawab, al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadar khairuhu wa syarruhu. Iman kepada rukun iman yang 6. Keyakinan itu ada di dalam hati kita, kemudian kita ikrarkan dalam lisan kita dengan kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Iman. Maka iman itu kita selalu perbarui ketika kita sholat. Ketika tahiyat, at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Setelah itu kita perbaharui syahadat kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Iman ini menjadi sesuatu yang luar biasa, yang bisa merubah sebuah kaum yang awalnya tidak ada dalam perhitungan peta dunia menjadi kelompok masyarakat yang luar biasa. Iman ini yang telah merubah orang Arab di semenanjung Arabia yang awalnya dikenal sebagai tukang angon, kemudian setelah datangnya Islam menjadi luar biasa, bisa mengalahkan kerajaan besar. Apa itu? Kerajaan Persia dan kerajaan Romawi, dua adik kuasa pada zaman saat itu. Dengan apa? Iman.
illal ladzina amanu. Iman inilah yang akan menjaga kita. Dengan iman inilah kita akan yakin dimanapun kita berada, kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau di kantor, di jalan, di pasar, di toko, apa yang kita lakukan itu Allah Subhanahu wa ta'ala selalu melihat kita, yang dalam bahasa hadisnya disebut al-ihsan, atau dalam bahasa tasawufnya muraqabah. Dimanapun kita berada selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu ketika Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu sebagai Amirul Mukminin, beliau sering keliling kota Madinah. Ketika melakukan perjalanan, sahabat Umar ibn Khattab Amirul Mukminin beristirahat di dekat rumah seseorang. Ternyata orang yang punya rumah itu adalah penjual susu. Ketika sedang istirahat, Umar bin Khattab mendengar percakapan seorang ibu dengan anak gadisnya. Ibu ini mengatakan, wahai anakku, hari ini penghasilan susu kita tidak banyak. Campurkan air ke dalam susu supaya apa? Kita bisa mendapatkan keuntungan lebih. Anak yang masih perawan itu kemudian mengatakan kepada ibunya, wahai ibu, ini melanggar peraturan yang dibuat oleh Umar ibn Khattab, khalifah kita. Ibunya tetap bersikeras, sudahlah, campurkan saja air ini ke dalam susu, aduk, tidak ada yang tahu. Umar ibn Khattab tidak akan tahu apa yang kamu lakukan. Allahu Akbar. Anak yang masih anak perempuan ini kemudian menjawab, wahai ibu, seandainya Umar ibn Khattab tidak melihat apa yang kita lakukan, yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala melihat apa yang kita perbuat. Mendengar ucapan keyakinan yang luar biasa dari seorang anak itu, Umar ibn Khattab kemudian pulang. Besoknya datang untuk melamar anak penjual susu tersebut. Langsung dilamar, Masya Allah, dinikahkan dengan anaknya yang namanya Asim bin Umar ibn Khattab, yang akhirnya punya anak, punya keturunan yang namanya Umar ibn Abdul Aziz. Masya Allah. Al-muraqabah, merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau selama bulan suci Ramadan ini kita ini dididik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk sampai pada tingkatan al-ihsan, supaya kita merasa dimanapun kita berada, kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan ibadah puasa ini, puasa itu berapa jam Bapak Ibu? Mulai terbit fajar sampai tenggelam matahari, kira-kira berapa jam gitu? 14. Selama 14 jam, siapa yang bisa mengawasi kita untuk benar-benar melakukan ibadah puasa? Kita tidak bisa mengawasi istri kita benar-benar puasa atau tidak selama 14 jam. Anak-anak kita tidak bisa mengawasi. Bahwa ibadah puasa ini adalah rahasia antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sudah berpuasa, kemudian duhur azan, kita masuk ke kamar mandi, kita wudu, masukkan air ke dalam mulut, gelek 2 teguk, siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu. Yang tahu adalah kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mau berbuat curang di hadapan Allah, Allah Maha tahu, Maha melihat apakah benar-benar kita ini berpuasa atau tidak.
Maka ibadah puasa ini derajatnya paling tinggi. Di mana dalam sebuah hadis qudsi disebutkan, setiap kebaikan itu pahalanya sudah ada rumusnya. Al hasanat bi asyri amsalihha ila sab'i mi'ati dhif. Kebaikan itu pahalanya 10 sampai 700 kali lipat, kecuali puasa. Dalam hadis qudsi disebutkan, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Karena dia adalah ibadah khusus antara hambaku dengan aku, rahasia antara aku dengan hambaku, yang tahu adalah aku dan hambaku, maka aku akan memberikan pahala khusus bagi hambaku yang berpuasa. Itu yang diharapkan setelah keluar dari bulan suci Ramadan, kita menjadi hamba-hamba Allah yang selalu merasa dimanapun kita berada selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kalau sudah masuk ke dalam hati setiap mukmin di Indonesia, selesai urusan kemiskinan, selesai urusan korupsi, selesai urusan kolusi. Kita sedih sekali, Ramadan ternyata orang melakukan kecurangan. Allahu Akbar. Na'udzubillah min dzalik. Illal ladzina amanu. Kemudian dilanjutkan wa amilus sholihat. Kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Apa itu amal soleh? Amal soleh itu adalah amal perbuatan baik yang mendatangkan manfaat dan menolak madarat atau mafsadat. Perbuatan baik yang kita lakukan bisa mendatangkan manfaat, menolak bahaya, menolak kerusakan. Maka menurut Imam Asy'arani, Syekh Sa'rawi, bahwa amal soleh ini bisa dilakukan oleh setiap orang, muslim ataupun non-muslim. Kebaikan yang mendatangkan manfaat, menolak bahaya, bisa dilakukan oleh orang yang beriman ataupun yang tidak beriman. Orang yang beriman maka mendapatkan pahala dari Allah. Orang yang tidak beriman maka kebaikan akan dirasakan oleh orang lain, tapi selesai urusan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena amal solehnya tidak dibarengi dengan keimanan. Maka di dalam Al-Quran kita selalu mendapatkan firman Allah, amal soleh itu diikutkan dengan aman. Innal ladzina amanu wa amilus solihat, illal ladzina amanu wa amilus solihat, fa ammal ladzina amanu wa amilus solihat, man amila solihan min dzakarin wa unsa wa huwa mu'minun. Selalu digandengkan amal soleh itu dengan iman. Maka orang yang tidak ingin merugi, maka hendaklah dia menggandengkan antara imannya dengan amal soleh, amal solehnya dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman wa amilus sholihat dan amal soleh. Maka Bapak Ibu sekalian, amal soleh ini ada beberapa. Ada amal soleh kepada diri sendiri. Seperti apa? Alaikum bisidqi. Ayo jadilah orang-orang yang jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Ayo jadi orang yang jujur, karena jujur itu adalah kebaikan, karena kebaikan itu bisa membawa kalian ke dalam surga. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesolehan kepada diri sendiri. Ada kesolihan di dalam keluarga. Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik kalian adalah sebaik-baiknya kepada keluarganya, dan aku, kata Rasulullah, adalah orang yang baik kepada keluarga. Kesolihan kepada keluarga. Ada yang kesolihan kepada masyarakat.
Dalam sebuah ayat Al-Quran disebutkan laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil wasailina wa fir riqab. Berbuat baik kepada orang yang ada di sekitar kita. Itu termasuk amal soleh. Jadi amal soleh itu luar biasa. Kepada diri sendiri kita beramal soleh, keluarga kita beramal soleh, ke masyarakat kita beramal soleh, bahkan kepada lingkungan alam sekitar kita juga diperintahkan untuk berbuat amal soleh. Seperti apa? Menanam pohon. Itu perintah agama Islam itu. Barang siapa yang menanam pohon, man yagrisu gharsan au yazra'u zar'an, barang siapa yang menanam sesuatu pohon, kemudian pohon itu tumbuh berbuah, buahnya kemudian diambil orang, dimakan binatang, maka itu dihitung sebagai sedekah. Allahu Akbar. Luar biasa ajaran yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya. Illal ladzina amanu wa amilus solihati. Beramal soleh. Beramal soleh harus dibarengi dengan keimanan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, yang ketiga, supaya kita menjadi orang-orang yang tidak merugi, watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Hendaklah kita saling menasihati satu dengan yang lain. Dalam hal apa? Dalam hal kebaikan dan dalam hal kesabaran. Masya Allah, istiqomah itu perlu kesabaran, perlu ada orang yang memuatkan. Maka bersyukur Bapak Ibu sekalian, bersama-sama jamaah di masjid ini bertemu dengan sesama orang-orang soleh ini, saling satu sama lain untuk saling mengingatkan, memegang atau berpegang kepada kebenaran, kemudian sabar untuk melakukan dan melaksanakan kebaikan yang kita yakini, kebaikan yang kita fahami, sehingga kita bisa selamat di dunia, selamat di akhirat. Intinya Bapak Ibu sekalian, sebagai manusia hamba Allah, kita ini ada potensi untuk menjadi makhluk yang rugi. Ada potensi menjadi makhluk yang rugi. Supaya kita tidak rugi, 3 hal ini yang kita pegang. Apa? Iman plus wa amilus sholihat plus watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Maka disebutkan, seandainya Al-Qur'anul Karim yang 30 juz Al-Qur'an itu ternyata kemudian diganti oleh Allah hanya 1 surat wal asri, surat wal asri ini sudah cukup menjadi pegangan kita untuk selamat di dunia, selamat di akhirat. Maka sahabat Rasulullah kalau ketemu dengan sahabat yang lain, sebelum berpisah diakhiri dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, wal asri, demi masa, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia adalah benar-benar rugi, innal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman, wa amilus sholihat, diikuti dengan amal saleh, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, kemudian saling menasehati dengan yang lain tentang kebenaran dan tentang kesabaran. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang selamat. Kita mudah-mudahan dipertemukan lagi dengan bulan suci Ramadan di tahun yang akan datang, sehingga kita bisa mendapatkan kemuliaan. Apalagi dalam 10 hari terakhir ini ada 1 malam yang 1 malam itu khairun min alfi syahr. 1 malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Tanggal 23 sisanya, 25,
27 dan 29. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita mendapatkan apa yang selalu kita baca. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.